Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib, Sinfa Siang, Kamis 17 Februari 2022. Semenjak lama telah membina diri dan tercerahkan, dipadankan dengan kewelas asian dalam menerapkan kebijaksanaan. Episode 990. Karena ingin para makhluk memahami pengetahuan dan pandangan Buddha, makanya Buddha muncul di dunia ini. Semenjak lama telah membina diri dan tercerahkan akan kebenaran sejati dari kebijaksanaan yang murni dan menakjubkan. Di atas singgasana intan di bawah pohon pencerahan, memahami dan menghayati jalan agung. Lautan kebijaksanaan tercerahkan yang hakiki dipadankan dengan kewelas asian dalam menerapkan kebijaksanaan, sehingga selaras sempurna. Kita melatih diri, tidak lain adalah agar dapat memahami jalan agung. Apakah kita memahami jalan agung hanya bagi diri sendiri, ataukah untuk membimbing orang lain? Tujuan dari Sang Buddha adalah membantu agar para makhluk dapat tersadarkan dengan pengetahuan dan pandangan Buddha. Demikianlah maka beliau muncul di dunia ini. Seringkali dikatakan, Buddha muncul di dunia ini demi suatu tujuan utama yang agung, yakni hendak membuka dan menunjukkan kepada para makhluk tentang pengetahuan dan pandangan Buddha. Harapannya yang terbesar adalah para makhluk dapat menerima dan menghayati, mampu memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan yang diajarkan Buddha. Hal ini diperlukan untuk saling berinteraksi. Ketika Sang Buddha memberi pengajaran, para makhluk haruslah bisa merasakannya. Pengajaran dari Buddha. Bila para makhluk tak dapat menerimanya, maka selamanya kita akan tersesat dalam delusi. Buddha datang ke dunia ini adalah untuk membimbing kita keluar dari kebingungan dan delusi, menuju ke jalan pencerahan. Inilah tujuan Buddha yang penuh kewelas asian. Tujuan ini mengarah kepada kita, yakni para makhluk hidup yang sangat banyak jumlahnya. Apabila para makhluk belum tersadarkan, tentu Sang Buddha tak dapat menuntaskan misinya saat datang ke dunia. Ini sebabnya mengapa kita harus sangat bersungguh hati untuk memahami dan mengerti akan jeripaya dari Buddha, yang mana demi para makhluk, maka Buddha muncul di dunia ini. Semenjak lama telah membina diri dan tercerahkan akan kebenaran sejati dari kebijaksanaan yang murni dan menakjubkan. Bukankah Buddha sudah mencapai pencerahan sejak lama? Berapa lama yang lalu? Kalpa tak terhingga yang lalu. Sebenarnya berapa lama kalpa tak terhingga ini? Yakni pada kalpa sebanyak partikel debu. Bagian naskah sebelumnya terus menyampaikan bahwa 3000 maharibu dunia digiling menjadi butiran debu. Kemudian butiran debu ini dijadikan tinta. Tinta ini telah mencapai 1000 negeri akan menjatuhkan setetes tinta. Demikian terus meneteskannya setiap mencapai 1000 negeri. Akan kembali menjatuhkan setetes tinta. Hingga semua tinta ini habis. 1000 negeri ini baik negeri-negeri yang ditetesi ataupun tidak, setiap mencapai 1000 negeri akan menjatuhkan setetes tinta. Kemudian kembali menjatuhkan satu tetes, setiap mencapai 1000 negeri. Coba pikirkan, 3000 maharibu dunia, semua unsur bumi digiling menjadi butiran pasir. Kemudian pasir-pasir ini dijadikan tinta. Semua tinta ini setiap mencapai 1000 negeri akan menjatuhkan setetes tinta. Semua orang seharusnya masih ingat. Demikian jauh-jauh menjatuhkan setetes tinta. Terus berlanjut hingga semua tinta ini habis. Ruang yang demikian terbuka dan luas dapat dikatakan meliputi alam dharma pada alam semesta. Meliputi alam dharma pada alam semesta. Butiran debu pasir di dunia ini. Satu butir pasir sebagai satu kalpa. Lama tidak? Sangat lama. Waktu yang demikian lama. Semenjak lama telah membina diri dan tercerahkan. Sebenarnya demikian lama yang lalu. Telah membina diri di tempat pelatihan Buddha Mahabhijanana Bibu. Mendengar Buddha Dharma, Buddha Mahabhijanana Bibu membabarkan Dharma. Pada saat itu Buddha Mahabhijanana Bibu juga telah membabarkan Sutra Teratai. Dunia tersebut waktunya sangat panjang. Panjang usia Buddha Mahabhija adalah 5,4 juta koti Nayuta Kalpa. Waktu yang begitu panjang.
Usia Buddha yang begitu panjang ini dapat terlihat bahwa waktu untuk membabarkan Dharma seberapa panjang pada waktu itu. Dan sekarang Buddha Sakyamuni mengajarkan Dharma dengan cara yang sama. Pertama, mengajarkan Dharma dua kendaraan, kepada Sravaka Prayeka Buddha, kemudian kepada Bodhisattva, mengajarkan ajaran tiga kendaraan. Buddha Sakyamuni selama 49 tahun membabarkan Dharma di dunia saha. Mulai membabarkan Dharma kepada Sravaka, Prayeka Buddha, Bodhisattva dengan cara yang sama. Buddha Mahabhijana Nabibu juga membabarkan Dharma dengan cara yang sama. Usia Buddha Sakyamuni di dunia manusia adalah 80 tahun. Panjang usia Buddha Mahabhija adalah 5,4 juta koti nayuta kalpa. Usia kehidupan yang begitu panjang. Kita bisa tahu, selang waktu pembabaran Dharma juga begitu panjang waktunya. Sampai pada masa Sutra Teratai, di tempat pencerahan, Bodhi Mandala itu terdapat 16 samanera. 16 samanera ini juga mendengarkan Dharma. Di tempat pencerahan Bodhi Manda itu juga sama-sama mendengarkan Sutra Teratai. Setelah ceramah tentang Sutra Teratai selesai, 16 samanera ini sepenuhnya memahami dan memasuki sutra ini. Buddha Mahabhijana Nabibu membukakan dan menunjukkan ke-16 samanera sepenuhnya memahami dan memasuki. Setelah Buddha Mahabhijana Nabibu memasuki samadhi, 16 samanera ini masing-masing mulai pergi ke tempat yang berbeda untuk menyebarkan sutra teratai. Mereka juga membabarkan sutra teratai. Di antara 16 samanera ini, yang terakhir dari samanera ke-16 ini adalah Buddha Sakyamuni. Kita dapat melihat bahwa Buddha Sakyamuni di waktu yang sangat-sangat lama, sejak kalpa masa tak terhingga tanpa awal dan tiada berakhir yang lalu. Beliau sudah memahami dan memasuki sutra teratai, memahami dan memasuki prinsip kebenaran agung, yaitu jalan menuju kemudahan yang murni dan menakjubkan ini. Mari kita pikirkan, Sang Buddha demi mau datang ke dunia saha ini, tempat berdiam dari para makhluk pada 5 alam tumimba lahir. Dunia yang perlu menahankan kesabaran. Untuk membimbing para makhluk, kekuatan ikrarnya adalah untuk tinggal lama di dunia saha. Ini adalah tujuannya. Ini adalah tempat di mana beliau mendedikasikan dirinya untuk membimbing para makhluk. Lihat, sudah berapa lama? Apakah para makhluk ada berkurang? Oh ya, para makhluk tahun demi tahun terus bertambah. Bayangkan saja, populasi penduduk terus bertambah. Setiap hari bayi-bayi baru lahir. Pada akhirnya populasi ini akan tumbuh dewasa. Sebenarnya di masa depan, apa arah tujuan hidup mereka? Apakah memberikan manfaat kepada orang banyak atau membahayakan kehidupan dunia? Sering mendengar bahwa selain bencana alam juga ada petaka akibat ulah manusia. Petaka yang diakibatkan oleh ulah manusia di dunia ini terus menimbulkan peperangan, saling bersaing dan saling berebut satu sama lain, menyebabkan gelombang pengungsi. Mengapa bisa demikian? Semakin lama semakin bertambah kegelapan batin dan kerisauan. Hukum sebab akibat saling berkaitan. Semakin lama semakin banyak. Saling balas-membalas dari kelahiran ke kelahiran. Seperti ini. Bumi menjadi semakin lama semakin besar populasinya. Kekuatan karma semakin lama semakin banyak tercipta, datang membawa karma. Saling balas-membalas menjadi karma kolektif tanpa akhir. Lihat, sekarang ada berapa banyak pengungsi. Tidak hanya orang tua saja. Ada pengungsi yang berusia muda juga. Ayah dan ibu. Ayah ibu parubaya yang membawa anak remaja, anak-anak balita. Membawa seluruh keluarganya. Sekarang media teknologi yang sudah berkembang, kalian lihat berita. Lihat mereka yang sedang mengungsi. Anak yang digendong oleh ibu, ataupun yang digendong oleh ayah. Masih ada pula anak-anak yang digandeng dan ditarik. Anak-anak kecil dan balita ini sudah harus mengungsi. Melewati hari sebagai tunawisma yang tidak memiliki rumah, memiliki banyak penderitaan. Ini adalah karma kolektif. Kita membawa karma dan menciptakan karma kolektif. Membawa karma datang ke dunia. Ini adalah musibah yang diciptakan oleh manusia. Juga terjadi bencana alam. Kenapa bisa terjadi bencana alam?
Jumlah penduduk sudah terlalu banyak. Untuk kenyamanan hidup, sumber daya alam terus-menerus diambil dari dalam tanah. Terus-menerus menggali gunung dan membuka tambang. Selalu membuka tambang dan menggali gunung, sehingga merusak tanah di permukaan bumi. Apakah sumber daya alam yang diambil sudah cukup? Masih tidak cukup. Masih menggali lebih dalam ke bawah tanah. Apakah cukup dengan menggali lebih dalam ke bawah tanah? Lalu masih menggali di dasar laut, seperti Dubai. Sebenarnya merupakan negara penghasil minyak bumi, sangat kaya, sangat banyak uang. Timur Tengah sangat kaya, mereka masih mau membangun. Sebenarnya merupakan daerah gurun pasir. Dia mau merubahnya menjadi daerah oasis. Membangun rumah, membangun. Sudah cukupkah? Tidak cukup. Masih mau menggunakan batu besar yang ada di bawah laut. Mulai membangun, mengembangkan, membangun gedung 160-an tingkat. Dikenal sebagai gedung tertinggi di dunia. 160-an tingkat. Gedung 101 di Taiwan sudah sangat tinggi. Tapi 160-an tingkat bukan dibangun di lahan biasa, tapi di gurun pasir. Dibangun dari bawah laut. Sangat banyak gedung bertingkat. Di antaranya sudah ada yang dibangun sampai setengah. Sudah berhenti. Sudah terjadi krisis. Ini adalah untuk menarik para wisatawan. Manusia dan lahan. Laut bersaing dengan lahan. Coba pikirkan, lahan merupakan permukaan bumi sudah dirusak. Gunung, bumi, pertambangan, bangunan, membuka jalan, dan lain-lain. Apalagi pertambangan. Pertambangan batu. Seluruh gunung digali menjadi batu. Batunya diambil keluar. Marmer, berbagai jenis batu yang banyak. Hanya untuk dijadikan material bangunan. Mendapatkan tambahan emas, besi, perunggu, juga ditambang dari pegunungan. Bayangkan saja, masih menggali permata di gunung. Seberapa besar permata yang diperoleh untuk memperoleh berlian dan permata di gunung, seberapa banyak penggalian yang diperlukan, baru dapat memperoleh batu yang mengandung berlian. Seberapa besar batu mengandung berlian, barulah dapat mendapatkan batu permata yang terbaik. Sebutir berlian bernilai jutaan hingga puluhan juta, bahkan ada yang mencapai hingga ratusan juta. Untuk harga sebuah batu kecil itu, kita perlu mengetahui bahwa ini telah merusak bumi, tempat tinggal manusia, perusakan lingkungan. Inilah umat manusia. Umat manusia dilahirkan di dunia, batin tidak dimurnikan. Manusia lahir di dunia. Jika dapat menghormati dan mencintai langit dan bumi, mengikuti siklus 4 musim di bumi, berterima kasih kepada bumi dan iklim 4 musim. Bumi memberikan biji-bijian dan makanan kepada kita. Bumi memberikan kapas supaya kita dapat menenun kain. Banyak benda di dunia. Orang zaman dulu menanam kapas untuk menenun kain, menanam rami untuk menenun, dan lain-lain. Ini karena bumi dapat menyediakan pakaian supaya kita tetap hangat, dapat memberi kita biji-bijian supaya kita dapat kenyang. Ini seharusnya sudah cukup. Tetapi kondisi batin manusia selalu merusak bumi ini. Umat manusia saat ini, moral dan akhlak sudah di zaman kemunduran. Etika dan moralitas terus mengalami kemunduran. Nafsu keinginan tidak hentinya terus meningkat. Ketenaran, kekayaan, dan kedudukan menciptakan sedemikian rasa angku dan sombong. Ini adalah sejenis siklus keburukan. Semua barang yang digunakan tidak berhentinya terus diganti. Membuang yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Siklus sifat keburukan ini. Oleh karena itu sumber daya alam tidak berhentinya digali. Coba pikirkan, hanya untuk memenuhi nafsu mulut manusia, sebenarnya industri peternakan air yang dibutuhkan sangatlah banyak. Hanya membicarakan soal air saja. Air yang diminum manusia memenuhi kebutuhan peternakan. Air untuk industri sebenarnya sangatlah banyak. Saat ini ilmuwan sudah menemukan seluruh bumi ada 37 penyimpanan air bawah tanah. Tempat penyimpanan lapisan air. Bisa tidak henti-hentinya mengeluarkan air. Akan tetapi sudah ditemukan. Lapisan air di 21 tempat sudah mulai berkurang. Siklus air yang dibutuhkan manusia sudah mulai menyalakan lampu merah. Coba pikirkan kelahiran untuk manusia. Sebenarnya terhadap umat manusia ada manfaat atau merugikan. Jujur kata, bagaimana Sang Buddha harus mengajarkan dan membimbing para makhluk.
Di tengah proses ini, kelahiran manusia terus berlanjut, sedangkan moral terus mengalami kemunduran. Etika juga mengalami kemunduran. Batin manusia dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Manusia menjadi arogan, angkuh, dan sombong. Membanggakan bakatnya, membanggakan kekuasaan dan kekayaannya, membanggakan kedudukannya yang tinggi dan lain-lain. Terus serakah dan melekat terhadap kekayaan, nafsu keinginan serta ketenaran. Pikirkanlah, bagaimana Sang Buddha bisa mewariskan Dharma semenjak lama telah membina diri dan tercerahkan, prinsip kebenaran sejati dari kebijaksanaan yang murni dan menakjubkan. Bagaimana beliau mempersiapkan dan memberikan ajarannya kepada manusia? Terdapat begitu banyak manusia. Sebenarnya ada berapa orang yang dapat menerima Dharma Buddha? Maka Sang Buddha dalam jangka waktu yang panjang ini terus-menerus datang ke dunia. Ini adalah kekuatan tekad beliau. Bukan karena kekuatan karma, tapi kekuatan tekad. Maka beliau menjelmakan wujud di dunia. Di atas singgasana intan di bawah pohon pencerahan. Pohon pencerahan jenis ini. Pencerahan adalah Bodhi. Di bawah pohon Bodhi di atas singgasana intan, di atas batu, berpikir dengan sungguh-sungguh di tempat itu dan merenungkan. Sudah melalui praktik keras selama 6 tahun. Sudah banyak mengumpulkan Dharma yang dipahami. Bukan saja 6 tahun. 5 tahun berkelana dan mencari guru. 6 tahun praktik keras. Bukan ini saja. Tetapi jauh sebelum semenjak lama melatih diri, hanya saja beliau menunjukkan sebuah wujud kepada kita. Demikianlah proses kita melatih diri. Itu merenungkan, bisa memahami dan menghayati jalan agung. Di atas singgasana intan memahami dan menghayati jalan agung. Menatap bintang terang di langit menjelang pagi. Ini adalah menjelaskan bahwa dengan menggunakan cara ini untuk mengajari kita, kamu harus selalu memahami Dharma duniawi dengan baik. Menghayati penderitaan di dunia. Penderitaan ditimbulkan oleh ketidaktahuan dan kerisauan. Ada berapa macam ketidaktahuan dan kerisauan? Kamu harus masuk ke orang banyak untuk menghayatinya. Jadi dalam 5 tahun mencari guru, 6 tahun praktek keras, ini adalah waktu yang harus dilewati. Setelah waktu yang begitu panjang kemudian, semua Dharma ini telah dipahami. Mulai sepenuhnya menenangkan batin. Di tengah ini yang dipertimbangkan adalah para makhluk yang begitu banyak bagaimana membimbing mereka. Pembinaan diri seperti ini kembali memikirkan para makhluk. Menatap bintang terang, telah tercerahkan. Dunia yang luas, para makhluk yang begitu banyak, kerisauan yang tak terbatas dan tak terhingga. Bagaimana menyelamatkan dan membimbing. Jadi, lautan kebijaksanaan tercerahkan yang hakiki dipadankan dengan kewelas asian dalam menerapkan kebijaksanaan. Seperti ini pada dasarnya adalah telah tercerahkan, memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Terutama adalah karena akumulasi dari pembinaan di masa lalu. Lautan kebijaksanaan tercerahkan yang hakiki ini pada akhirnya membangkitkan kewelas asian. Sepadan ini adalah dengan seperti ini datang mendekati sempurna. Selaras menembusi, dipadankan dengan kewelas asian dalam menerapkan kebijaksanaan. Adalah sepadan dengan para makhluk menjadi satu. Dengan seperti ini menerapkan kewelas asian. Oleh karena itu selaras sempurna, kewelas asian dan kebijaksanaan. Mengasihi orang lain bagaikan terhadap diri sendiri. Kebijaksanaan dan kewelas asian menjadi selaras sempurna. Dengan demikian telah mencapai kemudahan. Ini adalah dengan menggunakan cara seperti ini saja untuk mengajari kita. Oleh karena itu kita harus sangat bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya demikian mengatakan, waktu yang panjang sudah berlalu. Ketika ia duduk di tempat pencerahan, setelah mencapai pencerahan beliau membimbing para makhluk untuk waktu yang demikian panjang. Ini terus berlangsung hingga usia Buddha ini yang begitu panjang telah berakhir, sampai akhirnya ia memasuki parinirvana. Hingga ia memasuki parinirvana, senantiasa menurunkan hujan bunga ini. Ini adalah kebajikan Buddha. Selama beliau berada di dunia, para dewa terus datang memberikan persembahan. Para dewa bersukacita dan memujanya. Dimulai sejak mereka duduk di tempat pencerahan. Dari 1 hingga 10 kalpa kecil, sampai ia memasuki parinirvana. Usia Buddha ini begitu panjang.
Dan para dewa terus demikian, mulai dari alam nafsu sampai pada alam berwujud. Para dewa terus memberikan persembahan dalam waktu yang panjang. Dapat dilihat bahwa makhluk surgawi bersukacita dan memujanya. Ini adalah masa yang sangat damai. Kalau kita semua bisa menyucikan sifat hakiki kita dan hidup bersama, dan memadukan surgawi dan kemanusiaan, tidakkah dunia akan menjadi sangat damai? Setiap orang memiliki sifat kemudahan. Kita semua semestinya menggunakan sifat kemudahan yang kita miliki. Kebajikan ini adalah dewa. Bukankah dewa dan manusia berpadu menjadi satu? Dunia seperti ini sangatlah indah. Setiap orang adalah bajik. Saling menghormati, saling mengasihi. Ini adalah kondisi yang paling membahagiakan. Hingga ia memasuki parinirvana senantiasa menurunkan hujan bunga ini. Para dewa dari 4 maharaja langit demi memberikan persembahan pada Buddha senantiasa memukul genderang surgawi. Sedangkan para dewa lainnya memainkan musik surgawi selama 10 kalpa kecil penuh, hingga ia memasuki parinirvana seperti demikian. Sutra Teratai Bab 7 Bab Perumpamaan Kota Gaib. Selama 10 kalpa kecil penuh, waktu yang panjang, hingga ia memasuki parinirvana. Mereka terus-menerus memberi persembahan dengan cara demikian, mulai dari Sang Buddha duduk di bawah pohon, terus tetap memberi persembahan dengan sukacita. Setelah mencapai kemudahan lebih sukacita lagi. Dan para dewa lanjut memberi persembahan dengan cara demikian, sampai Buddha mencapai parinirvana. Bayangkan perpaduan antara dewa dan manusia ini alangkah indahnya. Naskah sutra berikutnya mengatakan, para biksu, Buddha Mahabijanana Bibu melewati 10 kalpa kecil, hingga akhirnya Dharma dari para Buddha muncul di hadapannya dan berhasil mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Sutra Teratai Bab 7 Bab Perumpamaan Kota Gaib. Sang Buddha menggunakan nada suara yang sungguh-sungguh sekali lagi memanggil kita. Kepada mereka yang mendengarkan Dharma, para murid, para biksu pelatih spiritual, semua orang harus dengan bersungguh hati. Ini adalah niat tulus Sang Buddha. Pikirkan pada tahapan akhir kehidupan Sang Buddha, betapa sungguh hati harapan Sang Buddha terhadap murid-muridnya, sehingga mulai mengajarkan Dharma, demikian memanggil kembali berulang kali. Pada masa lampau, beliau memanggil Sariputra, Moggallanyana. Beliau memanggil semua orang melalui perwakilan-perwakilan ini. Saat ini, Sang Buddha memanggil para biksu dengan sungguh-sungguh. Kita dapat melihat kesungguhan hati Sang Buddha. Para biksu, Buddha Mahabijanana Bibu melewati 10 kalpa kecil. Sungguh-sungguh berseru kepada para biksu, memberitahukan kalau kalpa sebanyak butiran debu dulu, sebelum Mahabija mencapai kemudahan duduk selama 10 kalpa. Memberitahukan kalau kalpa sebanyak butiran debu dulu, Buddha Sakyamuni dengan sungguh-sungguh memberitahu kita semua. Sudah berlalu demikian lama, waktu yang demikian lama di masa lampau, Sang Buddha Mahabijanana Bibu sebelum mencapai kemudahan, sekalinya duduk bermeditasi adalah 10 kalpa kecil. Sekalinya duduk di tempat pencapaian pencerahan, Bodhimanda adalah demikian lama. Adalah demi membimbing semua makhluk. Waktu yang demikian lama. Dharma dari para Buddha muncul di hadapannya. Sama halnya, Dharma dari para Buddha muncul di hadapannya. Buddha Sakyamuni juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk melatih diri, jika diukur dengan umur manusia. Waktu yang dibutuhkan untuk melatih diri juga sangatlah panjang. Berdasarkan panjang usia Buddha Mahabijanana Bibu dibandingkan dengan usia Buddha Sakyamuni. Dalam kurun waktu 10 kalpa kecil, dengan 3 kali 7 hari, perbandingan yang cukup masuk akal. Maka dari Dharma para Buddha, mereka akan duduk selama 10 kalpa kecil. Dharma masih belum muncul ke hadapan, dapat dilihat untuk mendapatkan ketakjuban dari Dharma Sang Buddha. Tidaklah sederhana, maka pelatihan jangka panjang, Dirga Kalabayasa, menunjukkan waktu yang panjang, pelatihan tanpa henti, Nirantara Abayasa, pelatihan tanpa sisa, Dharma yang sedikit pun tidak bocor dan hilang. Maka hal ini menunjukkan selama 10 kalpa melatih diri dengan sungguh hati memerlukan waktu yang lama, waktu yang sangat panjang. Maka selama 10 kalpa,
6 paramita dan 4 jenis pelatihan diri dijumlahkan menjadi 10. Maka harus dapat memahami Dharma secara mendalam. Dapat muncul ke hadapan sungguh sangat tidak mudah, sehingga dipadankan dengan kewelas asian dalam menerapkan kebijaksanaan selama 10 kalpa. Hingga akhirnya Dharma dari para Buddha muncul di hadapannya. Setelah menjalankan pelatihan jangka panjang dipadankan dengan kewelas asian dalam menerapkan kebijaksanaan selama 10 kalpa, barulah buah pencerahan tercapai. Dharma dari para Buddha muncul di hadapannya, menantikan sebab dan kondisi, kewelas asian, kebijaksanaan dan kekuatan ikrar telah lengkap, cermin besar yang bulat, sempurna menerangi dengan jelas. Dharma dari Buddha kemudian muncul di hadapannya. Inilah merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh. Juga demikian mengasihi orang lain bagai mengasihi diri sendiri, mengasihi semua makhluk. Juga mengembangkan kebijaksanaan. Bagaimana dapat membedakan akar kapasitas dari para makhluk? Bagaimana juga dapat memberi pengajaran sesuai kapasitas? Inilah dipadankan dengan kewelas asian dalam menerapkan kebijaksanaan. Terhadap para makhluk demikian mengasihi bagai mengasihi diri sendiri. Kewelas asian dari Buddha, kewelas asian tanpa penyesalan. Berada pada 5 alam dan 4 kelahiran dari para makhluk. Menganggap semua orang bagaikan anak tunggal sehingga menjadi satu dengan para makhluk. Dipadankan dengan kewelas asian. Kewelas asian yang menyeluruh. Demikian dipadankan dengan kewelas asian, mengasihi orang lain bagai mengasihi diri sendiri. Dalam menerapkan kebijaksanaan, inilah kebijaksanaan. Barulah buah pencerahan tercapai. Hingga saat ini juga telah memahami. Seluruh alam dan semesta memahami segala prinsip kebenaran dari alam Dharma, dan pada akhirnya dipadankan dengan kewelas asian dalam menerapkan kebijaksanaan. Harus membangkitkan kewelas asian yang menyeluruh. Buah pencerahan barulah bisa terwujud. Dalam Sutra Teratai terus dikatakan, bukankah juga dikarenakan demikian? Buddha memberikan peramalan, juga terus menunggu agar mereka segera membangkitkan tekad agung. Pada saat itulah baru mulai memberikan peramalan pada mereka, sehingga dipadankan dengan kewelas asian dalam menerapkan kebijaksanaan. Ini sangat penting sekali. Barulah buah pencerahan tercapai. Dharma dari para Buddha muncul di hadapannya. Demikian para Buddha memiliki ajaran yang sama. Semua ajaran Sang Buddha muncul di hadapannya. Ini adalah menantikan sebab dan kondisi, kewelas asian, kebijaksanaan, dan kekuatan ikrar telah lengkap. Cermin besar yang bulat, sempurna menerangi dengan jelas. Cermin besar yang bulat sempurna, kebijaksanaan yang terang dan murni. Dharma dari Buddha kemudian muncul di hadapannya. Inilah merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh. Kemahatauan sempurna, pengetahuan akan jalan pencerahan, kebijaksanaan menyeluruh, 3 kebijaksanaan yang telah sempurna. Demikianlah pada era Buddha Mahabhijana Nabimu. Demikianlah pendidikannya. Buddha Sakyamuni datang ke dunia, juga muncul dengan cara yang sama. Muncul untuk mendidik kita, sesuai melalui ini semua. Buddha Mahabhijana Nabimu duduk tegak di Bodhimanda selama 10 kalpa kecil. Setelah selang waktu ini berlalu, akhirnya barulah Dharma dari para Buddha muncul di hadapannya. Ini menunjukkan kalau jalan agung adalah sulit dicapai. Dengan begini mulai ajaran Sang Buddha muncul di hadapan. Ini menunjukkan kalau jalan agung adalah sulit dicapai. Buddha Mahabhijana Nabimu demikian mengajarkan. Buddha Sakyamuni juga demikian mengajarkan. Inilah yang akan disampaikan. Seperti hati dari kita setiap orang. Sebenarnya apakah kita tahu di dunia bertambah berapa banyak jumlah penduduk? Air di bawah tanah telah total ada banyak sumber air di bumi. Bumi sebenarnya ada berapa lapisan air? Ada berapa banyak tempat? Sekarang sudah dapat dipahami. Lihatlah, memahami astronomi, memahami geografi. Ini hanya sebagian. Sebagian orang dengan sepenuh hati menyimpulkan, meneliti yang masing-masing orang pahami. Tetapi Buddha sepenuhnya memahami. Orang yang tercerahkan. Beliau sepenuhnya memahami prinsip kebenaran. Begitu misteri dan menakjubkan. Alam dewa dan bumi semuanya dapat dipahami dengan tuntas. Sehingga ini menandakan
sepenuhnya dapat dipahami. Memahami astronomi, memahami geografi, segala sesuatu yang ada di bumi, manusia, benda, prinsip kebenaran, semuanya terkandung dalam segala kebijaksanaan. Sangat halus dan menakjubkan. Kita setiap orang sekarang juga demikian, mengatakan di mana hati kalian akan sampai kemana. Singkat kata, kita benar-benar halus, menakjubkan dan penuh misteri, dengan hati, pikiran, perasaan, keinginan, dan otak, inteligensi, kecerdasan, untuk memahami segala sesuatu di bumi. Kita manusia awam bisa, apalagi Buddha, sepenuhnya memahami dengan tuntas prinsip kebenaran, sehingga dikatakan segala sesuatu sebelum kalpa sebanyak butiran debu sampai saat ini dan juga masa mendatang. Prinsip kebenaran di dunia benar-benar untuk sepenuhnya memahami. Bukan begitu mudah. Sehingga menandakan ini merupakan sebuah jalan yang sangat sulit dan berharga. Harus melewati jalan yang panjang dan lama. Sepenuh hati memutuskan untuk memahami. Demikian baru dapat memahami dengan tuntas, mencapai pencerahan yang tiada tara. Berhasil mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Ini adalah kondisi pencapaian diri daripada para Buddha. Bagaimana mungkin para makhluk mampu memperkirakannya? Anuttara Samya Sambodhi adalah penerangan sempurna tiada tara. 10 kalpa kecil ini demikian dalam waktu yang lama duduk di bawah pohon bodhi, merenungkan dalam waktu yang lama, sampai dipadatkan dengan kewelas-asian dan mampu menerapkan kebijaksanaan. Sebelum kebijaksanaan agung cermin sempurna muncul, prinsip kebenaran dari gunung, sungai, dan bumi, alam semesta dan alam dharma sepenuhnya diterima, memahami dengan tuntas. Pencerahan sempurna yang tiada tara ini yang dipahami bukan seperti kita manusia awam. Masing-masing tahu sebagian, masing-masing keahliannya hanya sebagian. Bukan. Sang Buddha sepenuhnya merupakan pencerahan sempurna yang tiada tara. Tiada tara, menyeluruh di alam semesta dan alam dharma, seluruh dunia, benar-benar di alam semesta dan alam dharma. Tiada benda yang tidak tahu. Tiada prinsip yang tidak dipahami, sepenuhnya dipahami dengan tuntas. Ini dinamakan pencerahan sempurna yang tiada tara. Tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Tidak ada yang lebih menyeluruh dari ini. Lihatlah kalpa sebanyak butiran debu dari 3000 maharibu dunia. Demikian ada seberapa besar, sangat luas, sangat besar. Waktu, ruang sangat banyak. Para makhluk di dunia sekarang ini, dunia ini lebih besar. Penduduk terus bertambah, sehingga ini adalah kondisi pencapaian diri daripada para Buddha. Bagaimana mungkin para makhluk mampu memperkirakannya? Bagaimana mungkin kita mampu memperkirakannya? Sehingga dinamakan pencerahan sempurna yang tiada tara. Bukan kita manusia dapat memperhitungkan pencerahan Buddha, sehingga kita harus lebih giat melatih diri. Pelatihan tanpa henti, dirantara abayasa. Pelatihan jangka panjang, dirga kalabayasa. Pelatihan tanpa sisa, pelatihan dengan penghormatan, satkriya bayasa. Masih harus menyelesaikan puluhan ribu praktik 6 paramita. Demikian baru dapat mencapai kondisi demikian, sehingga kita setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.